Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu bertemu di setiap sore jam 17.30 di segmen Jibril dalam kajian membangun personality. Ya. Panjang ini surat Yunus, ya ternyata panjang sekali. Allah menceritakan ragam fenomena ya, yang terjadi pada seluruh derivasi kemanusiaan kita. Di ayat 74 kali ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'atsna min ba'dihi rusulan ila qaumihim. Kemudian setelah Nuh, ya, akhirnya ini ke Nuh ya, kami bangkitkan beberapa rasul, banyak nih rasulnya, pada kaum mereka. Faja'uhum bil bayyinat, maka rasul-rasul itu datang dengan membawa bayan ya. Jadi rasul itu datang membawa bayan. Famakanu liyu'minu bima kadzabu bih min qablu. Tetapi mereka tidak beriman karena mereka dahulu telah terbiasa mendustakannya. Kalau dikatakan bahwa ala qulubil mu'tadin. Demikianlah tabiat ya. Bahwa itu tabiat. Jadi ada, kalau dalam kajian awal kita sebut ini penyakit kolbu ya, kolbu tobi, termasuk penyakit kolbu akut juga ini, karena mereka mu'tadin, melampaui batas. Allah sudah memberikan batas. Kalau mau benar, ya ikutilah petunjuk yang ada di Kitabullah ini yang disampaikan oleh para rasul. Begitu. Jadi orang yang paling dekat sanadnya dengan rasul itu adalah orang yang selalu mendakwahkan risalah Allah, yang selalu mendakwahkan kalamullah, gitu kan. Karena kan banyak nih kan, ini sanadnya gimana tuh, sanadnya gimana, nyampe nggak ke rasul. Sebenarnya tidak susah untuk membuktikan ajaran yang disampaikan oleh seseorang itu sama sanadnya itu nyampe ke rasul atau tidak, itu tidaklah susah. Lihat apa yang disampaikannya. Karena rasul itu selalu menyampaikan wahyu. Dia tidak pernah menyampaikan pendapat dirinya. Dia tidak pernah menyampaikan, mendeskripsikan sesuatu yang berasal dari pola pikirnya sendiri atau perasaannya sendiri. Tidak. Itu kenapa dia didustai. Makanya setiap rasul itu didustai. Kan dia menyampaikan wahyu Allah. Nah, jadi ketika ada seorang pendakwah atau mubarik atau habaib atau ulama, siapapun itu orangnya, untuk membuktikan sanadnya nyampe ke Rasul atau tidak, lihat apa yang disampaikannya. Simple. Rasul sebelumnya didustai.
Sekarang atas dasar apa kita mengimani Rasulullah Muhammad SAW? Kebanyakannya kita mengimani Rasulullah Muhammad itu karena seolah-olah dia itu sosok manusia yang superhero gitu. Walaupun betul dia superhero, tapi kesuperheroannya itu tidak melewati batas-batas yang sudah Allah tetapkan dalam kitabullah. Gitu. Kesuperheroannya itu logik, tidak mistik. Begitu. Jadi sangat manusiawi, tidak ada di luar batas kemanusiaannya. Karena memang Rasul juga manusia, yaitu rijal. Dia seorang manusia juga. Terus apanya yang harus kita imani? Apa karena dia bisa membelah bulan? Apa karena dia bisa naik ke langit ke-7? Apa karena dia tidak mempan dibakar? Apa karena dia bisa membelah lautan? Itu semua adalah metafor. Ya. Metafor berarti kita harus mampu menangkap nilainya secara substansial, ya, dan ilmiah. Tidak ada di sana nuansa-nuansa mistis dan ajaib. Apanya yang kita akui dari Rasulullah Muhammad itu? Ya risalahnya. Bukan cerita-cerita mitologinya. Gitu. Jadi kalau kita mau mengakui kerasulannya Rasul, itu bukan karena cerita-cerita ajaib, tapi karena risalahnya. Harusnya seperti itu. Jadi kolbu tobi di sini adalah kolbu orang yang mu'tadin. Apa itu mu'tadin? Mu'tadin itu agnostis, kompetitis terhadap kerasulan. Ya. Agnostis, ya. Bukan agnostis, antagonis, kompetitis terhadap kerasulan. Sorry, maaf, bukan agnostis, antagonis. Jadi kita menjadi sosok antagoni terhadap nilai-nilai risalah yang disampaikan oleh para rasul itu. Abu Lahab, Abu Jahal, pamannya Rasul, itu bukan orang-orang bodoh sebenarnya. Tapi ada nilai kompetitis, ya, yang mereka munculkan pada ponakannya sendiri itu. Seandainya Muhammad tidak membawa wahyu Allah, dia itu diakui oleh seluruh orang Mekah. Dia itu sangat diakui. Orangnya baik, sosialis, sampai mendapat gelar Al-Amin itu kan. Beda cerita ketika dia membawa wahyu. Langsung tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana antagoni kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah, mendustai kerasulan Muhammad Rasulullah.
Kenapa diusai? Kamu tuh anak kemarin sore, kamu tuh tukang gembala. Ya, aku tahu dirimu sejak dari leho gitu istilah kalau Rasul itu kan. Leho lagi nyaho mana mah. Nah, ujuk-ujuk aina tampil ke permukaan. Nah, di sini. Ada kompetisi secara sosial yang terjadi pada kerasulan Muhammad karena dia membawa misi untuk menyampaikan risalah Allah ini. Nah, jadi di sini ada kolbu tobi ya. Kolbu tobi itu terjadi sebab antagonis dan kompetitif. Awas. Ketika kita ada sifat antagonis dan kompetitif ini pada seseorang yang mungkin dia intens ya dalam menyampaikan atau membawa kebenaran, dan secara otomatis dia tumbuh berkembang baik, diakui secara sosial, terus kita menyepelekannya atau kita merasa tersaingi. Nah, itulah kalau tabi itu bekerja. Jadi ada sifat antagonis dan kompetitif. Itu sangat dekat dengan kita. Dan jangan-jangan itu memang kita sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.